Oke. Mereka begitu membanggakan filmnya, tapi mau tahu nggak curhatan dari para artis yang mendukung film ini? Kita dengar aja langsung. Langsung aja nih, kita ada videonya. Keluh kesah sang artis. Langsung aja nih kita lihat. Karena saya sangat senang dengan ceritanya, walaupun sederhana, tapi itu yang terjadi dalam kehidupan real manusia. Sudah beberapa tahun lalu saya memang aktif di main sinetron, di komedi maupun film-film sinetron yang untuk Ramadan ya di layar kaca. Beda banget ya, terutama waktu dan tenaga ya. Yang ini ceritanya simple to the point tapi mengasihkan. Kalau waktu saya memungkinkan, ya saya akan bersedia untuk mensupport program ini karena saya merasa ini cukup menarik ya, film yang sangat simple, waktunya singkat tapi mengena. Jadi malak juga nih, ada juga malak artis juga nih. Kok bisa sih? Bahkan tadi kalau nggak salah itu thanks to-nya kepada Naga Suara ya. Kok bisa label besar? Oke, film boleh lah ya, film pendek, tapi gandengannya kurang sopan kalau gitu. Lu kenapa bisa? Kebetulan yang Fanny Dior itu kerabat dari saya, jadi dan dia tuh di atas label Naga Suara, kita lobby dia untuk jadi soundtrack film kita gitu, dan ternyata disetujui gitu. Oke, mungkin orang cuma taunya ini bagus, film pendek jadi jebret udah selesai. Dan gue pengen tahu dong, apa ya, ketakutan terbesar lo, sampai bilang sampai nggak bisa tidur, atau pengalaman lo selama proses film yang bikin lo bete banget nih. Satu-satu nih, gue pengen tahu dari lo dulu. Pertama kan kita jadwalin kita satu hari shoot maksimal sampai jam 9 malam. Ketakutan kita ternyata jam 9 malam itu scene-nya masih kurang banyak gitu. Dan waktu itu saya nggak pikir kalau hari itu bisa selesai, ternyata sampai kita kejar sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi dan katanya dengar-dengar itu mataharinya itu matahari bohongan ya? Iya, karena kita sebenarnya untuk shoot untuk sore udah nggak keburu, jadi untuk malam kita rubah malam jadi siang. Diakalin dari lighting sih jadinya. Oke, kalau dari lu sendiri, pengalaman paling jeleknya nih? Sebenarnya saya masih ketakutan besar itu udah dijadwalin sesuai ini kan, karena kebetulan yang buat jadwal aku gitu kan. Jadi sangat ditakutkan kalau ternyata nggak sesuai jadwal gitu, atau ngaret, atau bahkan sehari itu nggak selesai gitu loh. Jadi ya karena ini berhubung masih proyek akhir, ya jadinya ketakutan besarnya lebih ke arah situ gitu loh. Cuman kalau kita setelah itu kan sempat bikin juga beberapa gitu, itu ketakutan terbesarnya itu ya takut, ya deg-degan aja gitu, apa sih pendapat penonton, pemirsa setelah melihat hasil karyanya kita sih, gitu aja. Pernah berpikir untuk lu udah dapat penghargaan, kalau boleh tahu yang tingkat nomor 2 itu di mana ya? Di festival film Kristen 2010. Mau nggak sih ngirimin film lu lagi ini misalnya untuk misalnya lomba-lomba lebih besar lagi, misalnya untuk kayak acara lomba rokok gitu yang film-film pendek itu, lu mau nggak sih? Kalau bagi gue sih sayang banget, filmnya bagus banget nih. Gue ngomongin gitu. Pastinya lah ya, pastinya. Bahkan kalau misalkan dikasih kesempatan, kita nggak cuma short movie ya, kita ada pengen juga kalau bisa film panjang, buat film panjang untuk festival film panjang. Oke, mungkin pastinya nih bakal ada tentunya sutradara-sutradara muda nih yang bakal terus berkembang, bahkan untuk anak-anak yang SMA nih bang, hobi banget bikin film. Saran-saran lo dong, yang udah bagi gue tuh udah keren banget, udah bikin film keren banget kayak gitu, sampai gue bilang apa saran-saran lo buat yang bakal anak-anak muda yang mau masuk ke dunia film? Kalau dari saya yang penting jangan takut aja untuk mengeksplor diri, jadi jangan takutin untuk teknik, atau yang penting bikin dulu filmnya gitu. Terus dari situ, dari Anda? Kalau dari saya sih pokoknya tantangan tuh pasti ada, bukannya mudah bikin film gitu, tapi jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jadi kita harus menyelesaikan dengan baik apa yang telah kita mulai. Oke, pertanyaan terakhir untuk kakak yang ganteng dan cantik ini, idealisme untuk suatu film, istilahnya idealisme atau komersilnya nih cari ini? Ayo pilih. Kalau itu lebih dari idealisme. Yang penting bisa menginspirasi bagi pemirsa atau penonton film kita.
walaupun itu mungkin secara komersil kurang mendapat, istilah kata nggak ngikutin keinginan pasar, nggak apa-apa. It's okay kalau bagi kita. Yang penting idealismenya sama nggak nyontek ya. Iya, pokoknya intinya film kita itu terus bisa menginspirasi para penonton di Indonesia khususnya. Oke, terima kasih karena pemirsa saat lagi ini akan ada VT nih. Dan VT apa yang akan ada? Oke, kita langsung lihat aja nih. Halo pemirsa setia Cinema Lounge, nama saya Andrian. Saya akan memberikan beberapa tips untuk mengambil gambar menggunakan kamera video. Dalam pengambilan gambar atau syuting, dikenal beberapa jenis ukuran atau size. Yang pertama, wide shot, atau yang biasa disebut full shot. Pada ukuran ini, seluruh objek yang ingin diambil harus terlihat tanpa ada yang terpotong. Pengambilan gambar full shot dapat digunakan jika ingin memperlihatkan keseluruhan objek, objek dengan latar belakang, atau objek dengan sesuatu. Kedua adalah medium shot. Sesuai dengan namanya, ukuran objek yang diambil separuh dari seluruh bagian objek. Pengambilan gambar sebatas kepala hingga pinggang. Fungsinya memperlihatkan sosok objek secara jelas. Ketiga adalah medium close up. Ukuran objek yang diambil lebih besar dan lebih sempit dari medium shot. Gambar yang diambil sebatas dari ujung kepala hingga dada. Fungsinya untuk mempertegas profil seseorang sehingga penonton jelas. Yang keempat adalah close up dan big close up. Menekankan kepada bagian dari suatu objek. Gambar yang diambil penuh satu gambar. Ukuran gambar hanya sebatas dari ujung kepala hingga leher. Fungsinya untuk memberi gambaran jelas tentang objek ataupun memperlihatkan ekspresi. Yang kelima adalah gambar-gambar ekstrim. Ekstrim close up. Pengambilan gambar yang sangat dekat yang bertujuan kedetailan dari suatu objek. Lalu, extreme long shot. Pengambilan gambar objek dari kejauhan sehingga terlihat lingkungan sekitar objek. Lalu, untuk apa mempelajari ukuran gambar? Semakin bervariasi gambar yang diambil dalam sebuah kegiatan, akan semakin menarik film yang dihasilkan. Saya harap tips ini dapat berguna bagi Anda semua. Ya oke, kembali lagi dalam acara Cinema Lounge dan memasuki segmen terakhir yaitu masih bersama saya Fernando Christianus dan rekan saya William Rinaldi hanya di acara Cinema Lounge. Dan tentunya ada apa dengan segmen terakhir? Karena segmen terakhir ini akan ada bagi-bagi hadiah dan tentunya hadiahnya juga nggak tanggung-tanggung. 2 tiket Blitz Megaplex dan tentunya mungkin main movie kita kali ini juga. Dan langsung aja nih pertanyaan untuk quiz kali ini. William silakan bacakan. Kecelakaan apa yang dialami oleh para pemain dalam film Final Destination 5? Oke. Apakah A pilihannya A. pesawat terbang. B. Kecelakaan di jalan tol.
atau Atau C, C. runtuhnya kolaps, jembatan kolaps nih. Di Bridge jembatan collapse. gantung. Oke, jembatan gantung. Jembatan Nggak kereta gantung. gantung. Oke. Dan cara menjawabnya itu gampang banget ya. Mm-hmm. Itu tinggal kirim Jawab nama, spasi Iya, alamat, spasi spasi jawaban. jawaban. Nah, lu udah megang random tapi lupa kan? Masih kirim ke Program. email program@binus.tv atau SMS ke nomor di bawah 8. ini atau langsung Twitter aja nih. Follow dulu Twitter kita, baru tweet jawaban Tweet nama, di- spasi alamat, spasi jawaban Jawaban kalian. ke- Pertanyaannya saya ulang deh. Pertanyaannya diulang. William dong kan saya jawabannya. Kecelakaan apa yang dialami oleh para pemain di film Final Destination 5? Apakah A Kecelakaan pesawat terbang, atau B kecelakaan di jalan tol. atau C? Oh iya, baby, apa itu C? C di Jembatan kolaps. jembatan gantung. Dan tentunya Dan hadiahnya? hadiahnya 2 tiket Blitz Megaplex tentunya. Oke, Dan jangan lupa untuk nonton semua apapun movie-movie kalian, favorit dan- kalian di Blitz Megaplex. dan pemenang quiz of the day minggu lalu adalah Pemenangnya ya. Oke. adalah edisi 20 September 2011. Yaitu Fernando Cristianus. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih, terima kasih. Adalah Sunny Sunny. dari Bintaro. Sunny. Selamat. Selamat, makasih. Selamat Sunny. kepada benar. Sunny. Ya, Oke, Sunny, Bapak. selamat. Jadi bisa nontonnya Taras Kota. Ingat, Taras Kota. Iya, di teras Taras kota Kota ada, kan, ya. benar. Dan tentunya Oke. udah 1 jam hampir ya. Udah 1 jam saja. Udah berlalu. Dan kalau kalian ingin tahu tentang informasi tentang Blitz Megaplex, kalian harus wajib udah punya aplikasi Blitz Megaplex yang ada di BB dan Android tentunya. Tinggal download aja gampang. Dan tentunya kalau kalian pengen beli Subscribe. tiket, Iya, yang nggak mau pakai ngantri-ngantrian, harus punya Blitz Card. Blitz Card. Terus apa lagi, William? Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Jive Entertainment. Thank you for Dan- our movies. Movies is so awesome. ya, Blitz Megaplex dan juga Oriflame. Ini buat muka Dan kita juga- yang udah keren banget. Ya, Dan udah tentunya severe. desain interior Binus University. Dan juga terima kasih kepada CBN Media School. Oke, karena tadi udah ngajarin kita gimana bikin film pendek yang Kita keren sudah banget. nonton film pendek, kita sudah dikasih movie tips of the day. Oke, Dan sampai langsung aja kita pamit nih, udah pamit gini-gini juga. nih. Oke, saya Oke. Fernando Cristianus. Dan saya bilang Grady, bye! Ya! Dah, selamat malam.